Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Dan di sini pun saya melihat ya ada beberapa perkembangan updatean Timnas ya. Terkhusus di sini saya melihat bahwa ada beberapa ya perkembangan di kualifikasi Piala Dunia sebelum melawan Brunei ini. Dan saya melihat ini ada dari Patinama dan juga pelatih kita yakni Shin Tae-yong. Saya akan membahas tuntas mengenai update kontrak Shin Tae-yong dan juga saya akan membahas mengenai Patinama yang mengeluh ke Timnas Indonesia. Apa sebabnya? Jangan lupa untuk membantu channel ini ya. Silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan juga subscribe serta tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Oke, kita langsung saja teman-teman masuk ke Shin Tae-yong. Nah, saya melihat bahwa Shin Tae-yong ini ya perkembangan ketika melatih timnas itu sangat pesat sekali. Bukan hanya Erick Thohir ya, tetapi Presiden Jokowi pun juga mengapresiasi kinerja dari Shin Tae-yong ini. Karena memang dirinya sebagai pelatih itu memiliki etos kerja yang sangat bagus. Dan ketika ada kabar bahwa PSSI akan memperpanjang ya hingga bulan Juni, itu sebenarnya banyak sekali ya teman-teman ya yang mengatakan bahwa ini kurang, seharusnya bisa 5-3 tahun ke depan. Dan saya melihat bahwa ini sudah dilakukan oleh Shin Tae-yong untuk berproses lebih baik. Mengapa saya melihat Shin Tae-yong ini ada indikasi untuk diperpanjang? Karena saya melihat PR Shin Tae-yong ini saat ini belum beres, dalam artian bagaimana lebih mengangkat prestasi timnas. Bahkan kalau kita melihat dari situasi saat ini ya, ketika melawan Brunei ini, saya melihat memang ada beberapa pemain yang dipanggil, yakni Hoki, kemudian ada juga Zaki Ashraf. Itu adalah pemain muda. Dan juga mungkin nanti ada beberapa pemain yang akan diorbitkan di event selanjutnya, terkhusus pemain muda, karena memang Shin Tae-yong ini sangat memiliki ya ciri khas khusus untuk memanggil pemain sesuai dengan pondasi timnas itu sendiri. Nah, saya tidak teman-teman ya, saya tidak tahu bagaimana jika nanti Shin Tae-yong dipecat ya, kemudian nasib dari sosok Hoki, kemudian Zaki Ashraf, kemudian Arkan Fikri, kemudian ada beberapa pemain ini mau digimanakan di timnas senior, bukan di timnas U23 ya. Karena itu sebuah resiko ketika mengambil pemain muda dan itu diturunkan di timnas senior. Resikonya apa? Yang pertama, masalah mental dan juga jam terbang. Karena mungkin dari segi pengalaman pun tidak seperti senior-seniornya seperti Mark Klok, kemudian seperti ini teman-teman ya, kita ketahui juga seperti Dendi dan lain sebagainya. Dari sini pun saya melihat bahwa sebenarnya ini memang sudah benar dan masalah kontrak Shin Tae-yong, dan menurut saya ini harus segera teman-teman, jangan sampailah nanti mereka ini nasibnya kita tidak tahu. Karena memang Shin Tae-yong ini sudah, menurut saya ini sudah merubah nasib pemain-pemain muda kita ya. Kalau memang banyak yang mengatakan Shin Tae-yong ini anti dengan pemain-pemain lokal, faktanya kan sudah jelas Shin Tae-yong itu tidak anti teman-teman. Shin Tae-yong itu juga tidak mengunggulkan semua pemain keturunan. Bahkan ada juga yang saat ini berkompetisi di Liga Indonesia bukan hanya satu, tetapi banyak pemain keturunan atau naturalisasi itu juga tidak dipanggil oleh Shin Tae-yong. Karena memang Shin Tae-yong memiliki penilaian tersendiri. Dan jawabannya mengapa Shin Tae-yong lebih suka dengan pemain muda, karena dia ingin menyiapkan timnas Indonesia jangka panjang. Makanya saya selalu dari awal itu bilang, kalau kontrak Shin Tae-yong itu cuma di bulan 6, walaupun dengan segala pertanggungjawaban dirinya ya, dalam hal ini nanti bagaimana event Piala Asia, kemudian apakah di timnas U23 ini lolos di Olimpiade Paris, itu kan sebuah pertanggungjawaban. Tetapi kita juga harus melihat bagaimana musuh-musuh kita juga, karena Indonesia ini menurut saya tim muda ya, maksudnya dalam hal ini tim yang saat ini masih belialah berkembang, belum lama Indonesia bertransformasi, kalah jauh dibanding proses dari Jepang dan lain sebagainya. Walaupun sebelumnya di zaman dahulu ya, maksudnya di era 70-an itu kita mendominasi, bahkan dijuluki macan Asia. Tetapi berbeda untuk saat ini. Jadi harapannya untuk kontrak Shin Tae-yong ini sebagai pertanda kepada PSSI loh, ini loh saya mampu untuk mengorbitkan pemain muda, dan ini untuk persiapan timnas jangka panjang, seharusnya saya juga bisa dikontrak jangka panjang. Nah, kurang lebih mindset Shin Tae-yong pertanda dirinya ingin diperpanjang itu dari lawan Brunei kali ini. Nah, kemudian
selanjutnya saya melihat bahwa ada kabar dari sosok Shane Patinama. Nah, Patinama ini memang sedikit mengeluh karena memang pertandingan Indonesia itu dipindah dari GSC Jakabaring Palembang, kemudian dipindah ke Jakarta GBK. Dan alasan dari sosok Shane Patinama mengeluh bukan berarti dia tidak mau membela timnas Indonesia, tetapi dia melihat bahwa Jakarta itu memang sangat macet sekali, sehingga ketika ada beberapa kegiatan dan juga ada beberapa keseharian dirinya itu terkadang terhambat. Apalagi kalau dia berpikir seperti ini, kalau membela timnas ya itu diharapkan itu tempatnya netral dan dia bisa lebih fokus, karena saat ini memang lagi macet-macetnya ya, dan juga padat sekali di Jakarta. Tetapi dia itu hanya mengeluhnya di non teknis. Tetapi kalau misal di teknis, bagaimana dia siap atau tidak membela Indonesia, jawabannya jelas siap. Tetapi dia juga sudah mengerti, teman-teman, walaupun dia mengeluh, dia juga sudah mengerti bahwa di Palembang itu sedang ada kabut asap. Bahkan terhitung pada tanggal 7 kemarin ya, hingga saat ini itu masih sangat pekat sekali ya kabut asapnya itu. Bahkan saya melihat ketika Sriwijaya FC latihan di akun Instagramnya, itu jelas sekali pemain-pemain itu sampai kurang terlihat ya, karena memang kabut asapnya itu sangat pekat sekali di Palembang. Ya, semoga saja harapannya ke depan di Palembang juga segera pulih ya, kembali normal lagi, agar nantinya event-event timnas bisa diselenggarakan di sana. Dan yang bertanya kemarin, Bang, sebenarnya untuk kuota di GBK itu full penonton atau tidak? Jawabannya tidak, teman-teman ya, karena saya melihat bahwa GBK ini hanya digunakan sekitar 30% saja dari kuota bangku yang disediakan. Jadi menurut saya ini nanti tidak akan full ya, dan disitu pun saya melihat memang tiketnya paling murah itu 100 berapa ya, 125 kalau tidak salah. Jadi kalian juga bisa nanti cek ya tiket tersebut di laman resmi PSSI, dan juga kalian bisa melihat di situ harga-harga tiketnya. Yang jelas jika kalian di area Jabodetabek, silahkan kalian nanti menonton. Nah, bagaimana menurut kalian, teman-teman, dengan Sintayong diperpanjang? Apakah kalian setuju? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.